Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi Daulay dari kelas reguler D Tambuk 2025 Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini aku bakal bahas dua buku yang menurut aku penting banget buat kita yang belajar sejarah, terutama sejarah kawasan Asia Selatan. Ini ya, apa dulu bukunya? Buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Nurzengki Ibrahim MM, dan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ditulis Dr. Andus Suwarno MSI. Nah, dua buku ini sama-sama membahas wilayah yang punya peran besar dalam peradaban dunia, tapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Dua buku ini sekilas kelihatan mirip karena sama-sama ngomongin tentang kawasan Asia Selatan. Wilayah yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, dan Maladewa. Tapi setelah aku baca ternyata masing-masing punya gaya penyampaian, fokus, dan kedalaman bahasa yang beda banget. Jadi di video ini aku bakal review keduanya secara lengkap. Aku bahas isi, pendekatan, kelebihan dan kekurangannya, dan kayak berapa halaman di buku ini, sampai aku kasih refleksi pribadi tentang buku mana yang paling cocok buat referensi belajar. Nih, buku yang pertama, Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan, memiliki (206 halaman, dan buku yang kedua itu memiliki (195 halaman. Oke, kita mulai dari buku Dr. Nurzeni Ibrahim yang berjudul Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan. Buku ini bisa dibilang punya struktur yang sistematis banget. Dari awal, penulisnya langsung menegaskan bahwa Asia Selatan bukan cuma kawasan geografis, tapi juga kawasan yang punya kompleksitas sejarah, politik, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang membahas latar belakang geografis dan sejarah awal peradaban di India dan sekitarnya. Periode kolonialisme Eropa, khususnya Inggris, proses dekolonisasi dan kemerdekaan, sampai dinamika politik modern seperti konflik India, Pakistan, perang di Kashmir, dan hubungan antar negara di kawasan itu. Satu hal yang aku suka dari buku ini adalah pendekatannya yang komparatif dan kronologis. Dr. Nurzengki gak cuma nyeritain sejarah satu negara saja, tapi ia juga ngelihat gimana hubungan antar negara membentuk identitas kawasan. Misalnya nih, waktu ia bahas konflik India-Pakistan, beliau nggak cuma bahas dari sisi politik, tapi juga dari sisi ideologi dan keagamaan. Jadi pembaca bisa dapat gambaran utuh kenapa kawasan Asia Selatan tuh sampai sekarang masih sering dilanda ketegangan politik dan ekonomi. Selain itu, buku ini juga kuat banget di bagian kajian politik internasionalnya. Terasa banget latar belakang penulisnya yang punya perspektif ekonomi dan hubungan internasional. Tapi karena itu juga buat beberapa pembaca, gaya penulisan buku ini terasa agak akademis banget, agak berat di istilah dan teori.
Jadi mungkin nggak semua mahasiswa nyaman baca dari awal sampai akhir tanpa istirahat. Secara umum buku ini secara umum buku ini cocok banget buat mahasiswa sejarah atau pendidikan sejarah yang ingin dapat pemahaman akademik tentang Asia Selatan. Buku pembanding. Sekarang kita masuk ke buku kedua, yaitu Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Andus Suwarno MSI. Kalau buku pertama tadi terasa formal dan akademis, buku ini lebih terasa naratif dan historis. Dr. Andus Suwarno menulis dengan gaya yang lebih ringan, seolah mengajak pembaca memahami cerita panjang perkembangan Asia Selatan dari masa ke masa. Fokus utama buku ini adalah perjalanan sejarah dan dinamika sosial budaya di kawasan tersebut. Suwarno banyak mengangkat kisah tentang kerajaan-kerajaan besar di India kuno seperti kerajaan Maurya dan Gupta, lalu masuk ke masa penjajahan Inggris dan kemudian proses kemerdekaan India, Pakistan, dan Bangladesh. Yang menarik, buku ini tidak hanya fokus pada politik, tapi juga kebudayaan, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Asia Selatan. Misalnya nih, ketika membahas sistem kasta di India, Suwarno tidak hanya menjelaskan secara deskriptif, tapi juga mengaitkannya dengan dampaknya terhadap struktur sosial modern di sana. Hal ini bikin buku ini lebih humanis, karena pembaca bisa melihat bagaimana masyarakatnya berubah, bukan cuma negaranya. Kalau dibandingkan dengan buku Dr. Nurzengki Ibrahim, buku Suwarno lebih cocok buat pembaca umum atau mahasiswa yang ingin dapat gambaran besar tentang sejarah Asia Selatan tanpa terlalu banyak teori politik. Bahasanya lebih mudah dipahami dan kadang terasa seperti baca narasi sejarah populer. Kalau dibandingkan secara langsung, kedua buku ini sebenarnya saling melengkapi. Dr. Nurzengki Ibrahim lebih kuat di aspek analisis politik dan ekonomi kawasan, sedangkan Dr. Suwarno lebih unggul dalam narasi historis dan aspek sosial budaya. Dari segi struktur, buku Dr. Nurzengki Ibrahim lebih terkesan formal dan akademik, cocok buat bahan kuliah atau penelitian, sementara buku Suwarno terasa lebih fleksibel, bisa dibaca untuk sebagai bahan refleksi atau pengantar memahami sejarah Asia Selatan secara umum. Buku Nurzengki banyak mengangkat hubungan antar negara seperti konflik, diplomasi, dan pembangunan ekonomi pasca kolonialisme. Sedangkan Suwarno lebih menyoroti kehidupan masyarakat dan warisan budaya, mulai dari sistem kepercayaan, struktur sosial, sampai dampak kolonialisme terhadap identitas nasional. Kalau diibaratkan, buku Nurzengki itu seperti peta politik Asia Selatan, sementara buku Suwarno itu seperti cerita kehidupan masyarakatnya. Dua-dua penting, tergantung kebutuhan kita sebagai pembaca. Terus kayak nih, sebenarnya contoh ini kayak geografi kawasan Asia Selatan. Memaparkan kondisi geografis Asia Selatan yang menjadi latar belakang peradaban dan perkembangan sejarah di kawasan ini.
Intinya lokasi menentukan prestasi sejarah. Yang kedua itu yang kayak bab kedua nih, pembagian mandala budaya India. Itu contohnya membahas pembagian wilayah-wilayah budaya utama di India. Dipengaruhi oleh geografi dan etnis yang menunjukkan beragamnya identitas sejak awal. Yang ketiga, bab 3 itu kayak kebudayaan India purba. Kayak yang orang-orang Paleolitik, orang-orang Neolitik, zaman logam, dan yang terakhir itu peradaban lembah Sungai Indus. Fokus pada peradaban awal seperti peradaban lembah Sungai Indus. Awal kebudayaan Asia Selatan, mereka sudah punya tata kota keren sebelum kita. Kayak yang paling tertarik nih kayak masa kolonial dan lahirnya bangsa di bab 12. Dari kolonialisme Inggris menuju pergerakan kebangsaan India, menggambarkan bagaimana kekuasaan Mughal melemah dan Inggris mengambil alih, memicu kesadaran dan perlawanan awal. Terus kita bagian yang ini, sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Kayak di sini nih, bab 2 ini kayak contohnya memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Kayak dia menjelaskan tanah dan masyarakat Asia Selatan, perkembangan kebudayaan lembah Indus, perkembangan keagamaan, menjelaskan perkembangan kerajaan Maurya, menjelaskan dinasti Gupta, menjelaskan Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam, menjelaskan dominansi bangsa Barat di Asia Selatan, menjelaskan perlawanan rakyat 1857 sampai 1958, menjelaskan pergerakan nasional, dan yang terakhir itu menjelaskan pergerakan kedaulatan. Buku yang dari kedua ini sangat cocok untuk dibaca. Jadi sebagai penutup dua buku ini yang tentang dinamika sejarah Asia Selatan dan sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan ini, dua buku ini sama-sama membuka wawasan kita bahwa kawasan Asia Selatan itu bukan cuma wilayah geografis, tapi juga ruang sejarah yang penuh dinamika. Contohnya kayak seperti konflik, budaya, dan kebangkitan bangsa. Menurut aku pribadi, membaca dua buku ini sekaligus justru saling melengkapi dari buku Dr. Nurzenki. Kita belajar tentang struktur politik kawasan, sedangkan dari buku Suwarno kita belajar tentang jiwa dan karakter masyarakatnya. Keduanya mengingatkan kita nih bahwa memahami sejarah gak bisa cuma dari satu sisi saja. Jadi kita harus seimbang antara fakta politik dan makna sosialnya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari referensi kuliah sejarah Asia, kayak contohnya nih hubungan internasional atau bahkan studi budaya, dua buku ini sangat direkomendasikan. Kalau disuruh milih nih aku satu nih, aku pribadi sih lebih suka buku Suwarno nih buat dibaca. Aku lebih suka buku ini karena buku Suwarno ini buat dibaca santai. Tapi buku Dr. Nurzenki ini wajib buat tetap wajib buat referensi akademik.
Oke, mungkin segitu dulu review panjang aku tentang dua buku ini. Kalau kalian pernah baca salah satunya atau punya pandangan lain, tulis aja di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa terus baca, karena sejarah itu nggak cuma tentang masa lalu, tapi juga cermin buat masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.